Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Fadilah dengan NIM 21042303 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang akan menjelaskan tentang barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, barang. Barang adalah suatu objek yang berbentuk fisik, dapat dilihat dan diraba, yang pastinya memiliki nilai dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, jenis barang ekonomi. Jenis barang ekonomi terbagi dua, yaitu barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Selanjutnya, barang cuma-cuma. Barang cuma-cuma atau bebas yaitu barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Contohnya air, udara, sinar matahari, air hujan, dan lain sebagainya. Jenis barang ekonomi juga terbagi dua, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen, contohnya makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Ulang. Barang ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang akhir dan barang setengah jadi. Barang akhir atau final good adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya roti, kursi, mobil, dan lain sebagainya. Barang akhir dapat dibedakan juga menjadi dua kelompok atau dua golongan, yaitu barang yang tahan lama, misalnya mobil, televisi, lemari es, perabot rumah tangga, motor, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya barang yang tidak tahan lama, seperti buah-buahan, makanan segar, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya barang setengah jadi, contohnya tepung gandum, karet, dan minyak kelapa sawit. Dalam teori ekonomi, cara pengelompokan dibagi dua. Yang pertama, berdasarkan keinginan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu barang inferior, contohnya ikan asin dan ubi kayu, dan barang esensial, contohnya beras, gula, kopi, dan bawang merah. Selanjutnya, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut di masyarakat. Terbagi dua, yaitu barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi contohnya makanan, pakaian, mobil, dan kendaraan lainnya. Dan contoh barang publik adalah jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Setelah membahas tentang barang, kita membahas tentang jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Menurut Adrian Paine 2001, jasa memiliki ciri-ciri dan karakteristik yaitu yang pertama tidak berwujud. Ciri dan karakteristik jasa yang pertama adalah tidak berwujud, sehingga jasa bersifat abstrak. Maksudnya, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang didapatkan apabila kita mendapatkan suatu barang. Yang kedua, heterogenitas. Jasa bersifat heterogenitas karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja. Maka, tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan dalam satu orang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Jasa biasanya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut, berarti konsumen harus berada di tempat jasa yang diminatinya atau yang dimintanya. Jadi, jasa tidak dapat dipisahkan dengan hal apapun. Selanjutnya, tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen, di mana ia membeli jasa sehingga bisa disebut bahwa jasa memiliki ciri yang tidak tahan lama. Setelah membahas tentang ciri-ciri jasa, ada jenis-jenis jasa. Ada 8 jenis-jenis jasa. Yang pertama, jasa perawatan pribadi. Contohnya pijat, perawatan kecantikan, salon, pakaian, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jasa perumahan. Yang termasuk jasa perumahan adalah kamar hotel, apartemen, rumah tinggal, kos, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasa komunikasi. Beberapa yang masuk dalam jenis jasa komunikasi adalah telepon,
telegram, komputer, dan akses internet berupa Wi-Fi. Selanjutnya ada jasa usaha rumah tangga. Beberapa yang termasuk dalam jenis ini diantaranya adalah jasa tukang kebun, air minum, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima ada jasa transportasi. Beberapa yang termasuk dalam jasa transportasi adalah taksi, jasa pengiriman barang, angkut barang, penyewaan mobil, ojek online, taksi online, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasa rekreasi dan hiburan. Jasa ini termasuk adalah tempat-tempat hiburan seperti kebun binatang, museum, tempat wisata lainnya, taman bunga, dan beberapa rekreasi hiburan lainnya. Selanjutnya ada jasa bisnis dan profesi lain. Berupa yang termasuk jasa ini adalah jasa hukum, akuntan, pemasaran, dan jasa bisnis yang melibatkan profesi-profesi pekerjaan orang lainnya. Selanjutnya ada jasa asuransi bank dan finansial. Beberapa yang termasuk dalam jasa ini adalah perpajakan, asuransi, perbankan, dan kredit. Di mana dalam jasa ini dapat berguna tidak hanya untuk masa yang sekarang, tapi juga bisa menabung untuk masa yang akan datang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.